Halo semuanya, perkenalkan nama saya Prianto Palomba dengan NIM dari 4611110 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang perintah-perintah yang digunakan dalam operator aritmetika dan relasional serta perintah-perintah yang digunakan dalam loop atau perulangan yang digunakan dalam Ubuntu. Langsung saja kita masuk ke perintah yang pertama, yaitu operator aritmetika. Ada 3 cara yang dapat digunakan untuk melakukan operasi matematika, yaitu yang pertama menggunakan perintah built-in let, yang kedua menggunakan perintah eksternal atau expr, dan yang ketiga menggunakan perintah substitusi. Untuk yang pertama kita menggunakan perintah built-in let. Contoh perintahnya, kita masukkan perintah space, lalu tekan enter. Kita buat 2 variabel dan kita kasih variabel A sama dengan 15 dan B sama dengan 7. Lalu kita untuk menghitung jumlahnya kita masukkan let jumlah A tambah B. Untuk menghitung pengurang kita masukkan let kurang sama dengan A kurang B. Untuk let kali A kali B. Lalu untuk menampilkan hasilnya kita ketikkan perintah echo. Ini untuk menghitung penjumlahan A ditambah B, yaitu hasilnya 22. Untuk menghitung hasil pengurangan kita ketikkan perintah hasil pengurangan. Salah. Lalu akan muncul hasil pengurangan, yaitu 8. Untuk hasil perkalian kita ketikkan maka akan muncul hasilnya, yaitu 105. Untuk operasi yang kedua kita menggunakan perintah eksternal, expr atau awk. Contohnya kita ketikkan bagi sama dengan ular dalam kurung expr. expr A/B dalam kurung ter, lalu echo hasil bagian. Ini untuk menampilkan hasil bagi antara 15 dibagi 7. Akan muncul hasilnya, yaitu 2. Untuk operasi yang ketiga kita menggunakan perintah substitusi yang menggunakan modulus. Kita ketikkan modulus sama dengan A% B. Enter.
modulus. Maka akan muncul hasil sisa bagi yaitu 1. Kita lanjut ke operator yang kedua yaitu operator relasional. Pertama kita ketikkan perintah bawaan dari base yaitu tanda pagar tanda seru /b/ter. Kemudian kita buat dua variabel yaitu variabel A dan B. Yang A kita kasih value 15 dan B value 7. Kemudian kita buat kondisi if ini untuk mengecek apakah nilai A sama dengan nilai B. Lalu kita ketikkan change. Dan ini jika kondisi if di atas benar, maka jalankan perintah setelah then yaitu echo then yaitu kita akan menjalankan perintah min eki B kurung sama. Jadi kalau kondisi if di atas benar, maka perintah ini yang akan jalankan yaitu A sama dengan B. Kemudian else kalau tidak, kita akan perintah ini yang akan jalankan yaitu A tidak sama dengan B. Lalu kita ketikkan V untuk melihat hasilnya. Karena A tidak sama dengan B, maka hasilnya di sini A tidak sama dengan B. Lanjut ke percobaan yang ketiga yaitu conditional statement. Conditional statement digunakan untuk memungkinkan program dapat membuat keputusan yang benar dengan memilih tindakan tertentu berdasarkan syarat atau kondisi tertentu. Ada dua jenis conditional statement dalam Unix shell yaitu if else dan case else. Baris pertama kita mengetikkan untuk yang pertama kita kondisi if else. Baris pertama kita mengetikkan pagar tanda seru /bin /bash. Kita buat dua variabel yaitu A dan B. Kita kasih nilai A sama dengan 15, B sama dengan 7. Tekan enter. Kemudian kita akan mengecek apakah nilai A sama dengan B. Kita ketikkan perintah if sama dengan ini untuk membandingkan apakah A sama dengan B ya. Lalu tekan enter. Kalau A sama dengan B, maka kita akan menampilkan echo atau menampilkan A sama dengan B. Lalu kita akan membuat elif SD enter
Jadi GT ini artinya greater than atau lebih besar dari. 15 memang lebih besar dari 7, dan jadi perintah ini akan dijalankan, yaitu A lebih besar dari B. Kita membuat kondisi ketiga, yaitu elif A di SB. Ini adalah kondisi ketiga, tapi karena kondisi sebelumnya sudah terpenuhi dan bagian ini tidak akan dijalankan. Kalau kondisi sebelumnya tidak terpenuhi, kita ketikkan ini yang akan dijalankan. A lebih kecil dari B. Ini akan dijalankan jika kedua kondisi ini masih belum terpenuhi. Lalu kita jalankan else. Jadi baris ini akan dijalankan jika semua kondisi sudah tidak terpenuhi. Lalu kita ketikkan B. Jadi kondisi yang terpenuhi adalah kondisi yang kedua, yaitu A lebih besar dari B. Kemudian kita lanjut ke untuk kondisi case S dan else. Untuk perintahnya kita ketikkan echo in apakah makanan yang kamu suka. Apa makanan yang kamu suka? Ini untuk menampilkan pertanyaan ke user tanpa pindah baris, artinya tidak ganti baris ya. Coba kita tekan enter. Maka kita kasih rate makanan. Lalu kita isi rate makanan ini kosong aja, kosong. Kemudian kita buat case makanan in. Untuk memulai percabangan berdasarkan isi dari variabel makanan. Lalu tekan enter. Jika user menghentikan pentol, maka baris ini akan dieksekusi. Jadi coba kita ketikkan pentol. Pentol baris kurung enter. Kemudian untuk menampilkan hasil teks khusus untuk pentol, pilihan pentol, kita ketikkan echo.
Eko pentol atau depan warduk debes. Eko pentol raja depan warduk debes. Koma. Lalu kita tutup dengan tanda titik koma 2 kali. Kalau kita memilih pisang, maka kita akan menampilkan ini. Kita dulu. Maka akan menampilkan koki rasa pisang enak beje. Koki rasa pisang enak beje. Kemudian kita tutup. Kalau makanan kesukaan kita adalah Indomie, kita kasih titik koma ya, Indomie, maka akan menampilkan Indomie telur oats. Telur oats. Kita tutup. Kemudian bintang tutup kurung ini adalah kondisi default jika tidak cocok dengan semua di atas. Jadi jika tidak cocok dengan semua di atas, kita di teks ini yang akan tampil makanan yang kamu suka gak enak. Lalu kita tutup, lalu kita ketikkan esek. Esak ini sebagai penutup case yang dibaca case balik. Lalu kita tekan enter. Maka karena kita di sini tidak mengisi tadi, maka hasilnya itu makanan yang kamu suka gak enak karena semuanya tidak terpenuhi. Oke, jadi itulah dia untuk perintah-perintah yang digunakan dalam operasi relasional dan aritmetika. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu loop atau perulangan. Pada percobaan 1 kita akan mencoba perintah while loop. While loop digunakan untuk mengeksekusi serangkaian perintah berulang kali selama suatu kondisi terpenuhi. While digunakan jika ingin memanipulasi suatu variabel secara berulang-ulang. Untuk contoh perintahnya, pertama-tama kita menggunakan perintah sinebang. Contohnya kayak gini, in space, kemudian enter. Kita buat variabel yaitu a sama dengan 0, enter. Kemudian kita ketikkan while BLT 10 ketikkan koma 2. Ini adalah inti dari perulangan while. Jadi while ini artinya selama kondisi dalam kotak ini terpenuhi atau bernilai benar, maka perintah dalam kotak ini akan dijalankan.
minus LT10 ini artinya selama nilai A kurang dari 10, perulangan akan terus berjalan. Jadi LT ini adalah operator perbandingan dalam base yang berarti less than atau kurang dari. Kemudian do ini untuk menandai awal dari blok perintah yang akan diulang. Kita coba di sini echo A, kemudian enter A sama dengan untuk 2 kali A tambah 2 kurung, dengan enter. Jadi echo ini artinya akan mencetak nilai A ke layar. Jadi echo ini biasanya untuk mencetak nilai A yaitu 0 nantinya setelah perulangan loop. Kemudian A tambah 2 ini artinya akan menambahkan 2 ke nilai A setiap perulangan terjadi. Lalu kita ketikkan down di sini sebagai akhir dari blok perulangan while, dan enter. Kemudian akan menghasilkan nilai seperti ini. Jadi itulah dia perintah yang digunakan dalam while loop. Kemudian berikut contohnya kita ketikkan di sini for num in 1 2 3 4 5. Kita lanjut ke percobaan yang kedua, yaitu for loop. Untuk perintahnya kita pakai perintah for num in 1 2 3 4 5 untuk mengulang sebanyak 5 kali. Lalu setiap 5 kali perulangan nilai dari num akan berubah jadi dari 1 sampai 5. Dan dalam blok do ini kita akan menampilkan nilai num pakai echo num, lalu down enter. Jadi ini akan menampilkan perulangan dari 1 sampai 5. Kemudian selain itu bisa juga ditulis seperti ini, for dalam kurung 2 kali num sama dengan 1, num besar dari sama dengan 5, num sama dengan num plus 1 dalam kurung. Kita mulai dari num sama dengan 1 selama num kurang dari atau sama dengan 5, kita tambah 1 setiap perulangan. Kita tambah. Jadi kita klik enter, kemudian do, dan untuk menampilkan hasilnya, kemudian untuk tampilan hasilnya kita ketikkan echo num, enter, kemudian down, dan lihat akan menampilkan hasil yang sama tapi dengan penulisan yang berbeda. Untuk percobaan yang ketiga yaitu until loop. Berbeda dengan while, until loop digunakan untuk mengeksekusi serangkaian perintah berulang kali sampai suatu kondisi terpenuhi. Kita di sini coba contohnya A sama dengan 0. A sama dengan 0 ini artinya kita mulai dari 0. Kemudian kita masukkan until min LT
10. Sini harus spasi. Salah. Spasi. Ini akan terus mengulang sampai kondisinya benar. Jadi until ini. Kemudian tekan enter. Kemudian ini get ALT get 10 artinya berhenti kalau A sudah lebih besar dari atau sama dengan 10. Kemudian do Echo ini akan menampilkan hasil perulangan ke layar. Sama dengan careful. Jadi A tambah 2 ini artinya tiap loop A ditambah dengan 2. Kemudian kita klik dulu sebagai akhir dari perulangan until, kemudian enter, dan ini akan menghasilkan output seperti berikut. Oke, kita lanjut ke percobaan selanjutnya, yaitu select loop. Select loop digunakan ketika kita ingin membuat sebuah program dengan beberapa daftar pilihan yang bisa dipilih oleh user, misalnya daftar menu. Di sini kita akan membuat perintah untuk daftar menu. Pertama-tama kita membuat agar /bin/base. Ini adalah sibang, penanda bahwa skrip ini dijalankan menggunakan interpreter base. Kemudian kita ketik select minuman in teh, kopi, air, jus, susu, semua perintah select digunakan untuk membuat menu otomatis di terminal. Setiap item seperti teh, kopi, dan lainnya akan diberi nomor set oleh sistem. Pilihan user akan disimpan ke dalam variabel minum. Kemudian kita ketikkan do. Artinya blok ini adalah loop. Artinya setelah satu input selesai, menu akan muncul lagi. Kemudian kita buat case minuman in. Ini digunakan untuk mengecek pilihan user dan menentukan aksi yang sesuai. Kemudian enter. Teh, kopi, air, semua dalam kurung. Kemudian kita tekan enter. Ini jika user memilih salah satu dari ini, maka akan tampil maaf habis. Nah, jadi jika user memilih salah satu dari daftar minuman ini, yaitu teh, kopi, air, maka akan muncul nanti yaitu maaf habis. Kita tutup dengan tanda titik koma. Kemudian kita ketikkan di sini jus, susu.
Jika pilihan salah satu dari jus dan susu ini, maka akan tampil berikut seperti ini, yaitu tersedia. Jadi kalau user memilih salah satu dari susu dan jus, maka akan muncul nanti tersedia. Lalu kita tutup, kemudian kita nggak ada ini artinya jika user memilih nggak ada, maka perintah break akan berhenti loop, artinya script akan keluar dari menu. Kemudian enter, break, kemudian tutup. Kemudian echo tidak ada daftar menu. Jika user ini adalah default, jika user memasukkan angka yang tidak sesuai, misalnya kita nanti masukkan 9 atau enter 0, maka tampil daftar perintah ini tidak ada daftar menu. Kemudian kita enter, kita tutup, kemudian kita ketik save, kemudian kita tutup dengan dot. Coba kita pilih di sini, kita masukkan di sini T, tidak ada daftar menu. Kalau kita isi di sini misalnya 2, maka muncul maaf habis. Kalau coba kita isi dengan nomor 5, maka muncul yang tersedia karena susu ada di tersedia. Kemudian kalau kita memasukkan nggak ada, nomor 7, maka dia akan kembali ke awal karena script akan keluar dari menu. Itulah dia perintah yang digunakan dalam select loop. Kita lanjut ke percobaan terakhir, yaitu nesting loop. Perintah-perintah yang digunakan dalam nesting loop seperti berikut. Yang pertama kita ketikkan pagar /bin /bash/sh. Baris pertama ini disebut sebagai sebang. Fungsinya adalah memberi tahu sistem bahwa script ini akan dijalankan menggunakan sh atau brownshell. Kita mulai dengan membuat variabel a dan mengisinya dengan 0. Itu a sama dengan 0. Kemudian variabel ini akan digunakan sebagai penghitung loop utama. Kemudian kita buat while ini adalah loop while. Selama nilai a kurang dari 10, maka blok perintah di dalamnya akan terus dijalankan. Tapi hati-hati, harus ada spasi setelah dan sebelum. Kemudian ketikkan enter, kemudian kita ketikkan dan enter. Do ini berfungsi sebagai pembuka loop bersama dengan bentar while min
kita membuat variabel B dan isinya sama dengan dan mengisinya sama dengan A. Lalu kita membuat loop di dalam untuk mencetak angka dari baris B ke 0 secara menurun. Lalu kita tekan enter dan kita pilihkan do, lalu echo min n ini digunakan agar output pindah baris. Kemudian yang B kurang 1 ini digunakan untuk mengurangi nilai B satu per satu. Kemudian kita klik down, kita ketik down, kemudian kita klik cetak echo A sama dengan huruf A plus 1 tutup kurung, kemudian setelah selesai mencetak satu baris angka, kita gunakan echo ini untuk pindah ke baris berikutnya. Lalu kita naikkan nilai A agar loop luar berjalan terus. Oke, dan kita bisa lihat hasil outputnya seperti ini. Demikianlah video dari saya, semoga bermanfaat.